Bab 777. Para master berkumpul. Mileye sedikit malu, tetapi juga sedikit beruntung. Untungnya, Tina Qiao di depannya sekarang adalah orangnya. Jika tidak, dengan kecerdasan pihak lain, dia akan berada dalam masalah. Sebenarnya, dia telah banyak menderita dari wanita ini sebelumnya. Untungnya, sekarang pihak lain adalah orangnya. Mileye berkata, "Nona Qiao, mengapa kamu tidak menangani lelang ini saja?" Tina Qiao mengangguk, lelang tidak bisa diadakan di kota Tianjiang, karena jika terjadi kecelakaan akan mempengaruhi kota Tianjiang, jadi kita harus pindah tempat. Mileye bertanya, di mana itu cocoknya? Tina Qiao mendongak, di atas bintang-bintang. Mileye berpikir sejenak, lalu mengangguk, "Oke." Tina Qiao berkata, "Aku akan bersiap." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Mileye menatap langit berbintang, wanita berbaju ungu dan Bella Yuan masih bertarung. Belum ada pemenang. Sekitar setengah jam kemudian, Loli muncul di samping Mileye, dan di saat yang hampir bersamaan, Bella Yuan juga muncul tidak jauh. Bella Yuan menatap Loli, sungguh mengejutkan. Loli tertawa, "Apa terkejut?" Bella Yuan memandang Mileye, "Mengapa kamu memiliki begitu banyak pendukung?" Mileye. Di samping, Loli tertawa, "Aku juga berpikir dia memiliki banyak pendukung." "Serius, apa yang kamu lihat sekarang hanya sebagian, masih ada beberapa yang belum kamu lihat." Bella Yuan mengangkat alisnya sedikit, "Benarkah?" Mileye berkata dengan cepat, "Senior, apakah aku benar-benar memiliki banyak pendukung? Di mana mereka? Biarkan mereka keluar." Loli melirik Mileye dan tersenyum, "Aku berbohong padamu, Mileye." Bella Yuan memandang Mileye, dia hendak berbicara. Mileye tersenyum dan berkata, "Nona Yuan, harta karun tertinggi 5 dimensi ini sangat berharga. Aku, Mileye, tahu bahwa keberuntunganku tipis dan aku tidak pantas mendapatkannya, jadi aku memutuskan untuk mencari pemilik yang baik. Dalam beberapa hari lagi, aku akan mengadakan lelang. Pada saat itu, aku akan melelang harta ini. Penawar tertinggi yang akan mendapatkannya, Nona Yuan, pastikan kamu ikut." Mendengar kata-kata Mileye, Loli itu sedikit membeku, lalu tertawa. Bella Yuan menatap Mileye, "Kamu bukan pencuri biasa." Mileye berkata dengan tegas, "Nona Yuan, bagaimana kamu bisa mengatakan itu padaku? Aku melakukan ini sepenuhnya demi kalian. Kamu tahu, tidak mudah bagi semua orang untuk berkultivasi. Kalau terus bertarung dan akhirnya menyakiti diri sendiri, itu tidak baik. Dan sekarang, kami menggunakan cara damai untuk memutuskan siapa pemilik harta karun tertinggi 5 dimensi ini. Kondisi ini baik untuk semua orang. Kemudian, semua orang dapat duduk, minum teh, mengobrol, berbicara tentang seni bela diri, berbicara tentang kehidupan." Bella Yuan tiba-tiba berkata, "Bicara tentang ayahmu." Mileye sedikit terpana, dan kemudian berkata, "Kamu mengutuk orang." Bella Yuan tanpa ekspresi, "Aku tidak mengutuk." Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, "Nona Yuan, tolong pertahankan gaya mastermu." Bella Yuan menatap Mileye, "Apakah kamu benar-benar bersedia menyerahkan harta ini?" Mileye berkata dengan serius, "Tentu saja. Harta seperti itu, tentu saja itu harus diperoleh oleh master. Lihat aku sangat rendah di tingkat alam dan kekuatanku sangat lemah. Bagaimana aku bisa memenuhi syarat untuk memiliki harta ini? Jadi, aku memutuskan untuk melelangnya dan memberikannya kepada master yang sebenarnya. Nona Yuan harus datang untuk berpartisipasi." Diam. Bella Yuan menatap Mileye, dia tiba-tiba tertawa, "Mileye, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa memainkan semua master di sekitar?"
Aku beritahu, itu bukan hal yang buruk bagi kamu jika mereka tidak keluar sekarang, tapi begitu kamu membiarkan mereka muncul. Pada saat itu, situasinya di luar kendali kamu. Juga, jangan anggap orang-orang ini bodoh. Mereka tahu persis apa yang kamu pikirkan. Mileye tersenyum, aku benar-benar rela menyerahkan menara ini. Mata Bella Yuan sedikit menyipit dan dia tidak berbicara. Jika Mileye memainkan trik, itu pasti akan berakhir buruk. Karena orang-orang itu tidak lemah, apalagi bodoh, mereka tidak akan dimanfaatkan oleh Mileye. Tapi jika Mileye benar-benar mau menyerahkan menara ini, itu lain cerita. Jika Mileye benar-benar menyerahkan menara ini, maka banyak orang tidak akan menganggapnya sebagai musuh, bahkan akan berusaha memenangkan hatinya. Tanpa adanya konflik kepentingan, banyak orang yang sangat ingin memenangkan Mileye. Termasuk Aula Sendian. Sangat disayangkan bahwa dendam antara Mileye dan Aula Sendian adalah hidup dan mati. Bella Yuan menarik kembali pikirannya, dia melirik Mileye, aku menantikan lelangmu. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Di samping Mileye, Loli berbisik, apakah kamu benar-benar menyerah? Mileye tersenyum dan berkata, bisakah senior melawan mereka semua? Jika bisa, kita akan berjuang sampai akhir dan tidak pernah berkompromi. Loli tertawa, tidak. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, jadi, kita harus menyerah, bukan? Loli menatap Mileye, kamu punya banyak ide gila, aku tahu kamu pasti punya backhand, tapi orang-orang itu tidak bodoh, jangan bermain api, mengerti? Mileye mengangguk, aku mengerti. Loli sedikit mengangguk, baguslah kalau mengerti. Mengatakan itu, dia melihat sekeliling, aku tidak akan lama di sini. Setelah masalah ini selesai, aku akan pergi, dan semuanya akan tergantung padamu. Mileye berkata, kemana senior akan pergi? Loli tertawa, tempat yang lebih jauh. Saat dia mengatakan itu, dia melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, aku menonton penampilanmu kali ini, kuharap kamu tidak mengacaukannya. Mileye mengangguk. Kali ini, jika kacau, mungkin tidak hanya ada satu musuh Aula Sendian, tetapi musuh yang tak terhitung jumlahnya. Setelah beberapa saat, Mileye berbalik dan pergi. Lelang. Segera, sebuah berita tiba-tiba menyebar. Mileye akan melelang harta karun tertinggi 5 dimensi. Begitu pernyataan ini keluar, seluruh dunia Akbar Suan Huang terkejut. Tidak hanya dunia fantasi, tetapi juga kekuatan Star Territory jauh lainnya. Harta karun tertinggi 5 dimensi. Ini harta karun tertinggi 5 dimensi, dan sekarang Mileye akan melelangnya. Star Territory, Kota Changfeng. Pada saat ini, Kaseimu juga menerima pesan itu. Mileye akan melelang harta karun tertinggi 5 dimensi. Di dalam aula, sudut mulut Kaseimu terangkat sedikit, orang ini sedikit menarik. Mengatakan itu, dia berjalan ke pintu aula utama, melihat ke arah dunia Akbar Suan Huang dan berkata dengan lembut, sampaikan perintah, pergi ke dunia Akbar Suan Huang. Pada saat ini, sebuah suara datang dari sampingnya, Nona, apakah kamu ingin berpartisipasi? Kaseimu tertawa, bagaimana kita bisa melewatkan lelang semacam ini? Ayo pergi. Setelah berbicara, dia menghilang di tempat. Segera, sekelompok aura kuat diam-diam meninggalkan kota Changfeng. Tidak hanya kota Changfeng, tetapi juga banyak master pergi ke dunia Akbar Suan Huang. Harta karun tertinggi 5 dimensi. Ini adalah harta karun tertinggi 5 dimensi, sesuatu dari 5 dimensi. Beberapa orang, bahkan jika mereka tidak menginginkannya, mereka juga ingin melihatnya. Benda ilahi semacam ini,
mungkin ini satu-satunya kesempatan untuk menontonnya. Dunia akbar Xuan Huang semakin semarak. Ada banyak wajah asing di kota Tianjiang. Pada awalnya, ada masalah. Namun, ketika beberapa kepala tergantung di tembok kota Tianjiang, semakin sedikit pembuat onar. Di puncak gunung, Mileye duduk dengan tenang, dan di depannya berdiri 3 pedang, semuanya pedang dewa dari alam pengakuan. 3 pedang, Michelle Sangguan dan Nadia Jiang menemukannya dengan harga yang mahal. Awalnya, pihak lain tidak menjualnya, tetapi kedua wanita itu menggunakan mata air kehidupan untuk menukarnya. 3 pedang. Tanpa ragu-ragu, Mileye langsung mengambil pedang dan mulai melahapnya. Dia tidak takut, karena sekarang, tidak ada yang akan menembaknya. Membunuh Mileye mungkin tidak sulit, tapi apa yang harus dilakukan setelah mendapatkan harta karun tertinggi 5 dimensi? Ini adalah masalah terbesar yang dihadapi kekuatan ini. Selain itu, Mileye tidak mudah untuk dibunuh. Siapapun yang menyerang Mileye terlebih dahulu harus bertarung sampai mati dengan Mileye terlebih dahulu, dan kemudian yang lain akan mengambil keuntungan dari samping. Karena itu, tidak ada yang memilih untuk maju dulu. Adapun bagaimana hal-hal akan berkembang selanjutnya, tergantung pada Mileye. Karena sekarang harta itu ada di tangan Mileye. Di atas gunung, Mileye mulai dengan panik menyerap energi pedang itu. Tidak hanya itu, dia juga menggunakan mata air kehidupan. Menyerap kedua energi bersama-sama. Di lapangan, aura Mileye semakin kuat. Di halaman, seorang gadis kecil sedang mengutak-atik sesuatu. Itu adalah Lily. Saat ini, Lily telah pindah dari menara penjara alam. Awalnya dia sedikit enggan, tetapi ketika dia keluar, dia menemukan bahwa dunia luar juga cukup menyenangkan. Manusia zaman ini tidak seseram dulu. Sebaliknya, karena Mileye, semua orang di seluruh kota Tianjiang menghormatinya. Tapi sekarang, dia tidak membuat pil dan tidak bertani, dia hanya berkeliaran di sekitar kota setiap hari dengan sangat santai. Kecuali Lily, semua yang ada di menara dikeluarkan oleh Mileye. Kali ini, dia serius. Di kota Tianjiang, semakin banyak orang muncul, dan orang-orang ini lebih kuat dari satu sama lain. Dan di kota, pasukan utama juga menunggu dengan kekuatan penuh, jangan sampai terjadi kekacauan. Di dalam aula, Nadia Jiang dan Michelle Sangguan masih sibuk. Dalam 2 hari terakhir, mereka adalah 2 orang tersibuk, karena terlalu banyak orang yang datang, dan orang-orang ini mungkin mewakili berbagai kekuatan. Selain itu, mereka juga takut seseorang akan tiba-tiba menyerang, jadi bagaimana mengalokasikan master di kota juga merupakan masalah besar. Untungnya, ada wanita berbaju ungu, Julius Guan, dan Tina Qiao di kota. Dengan 3 orang ini, kota bisa stabil. Terutama wanita berbaju ungu. Juga karena penindasannya, para master yang sangat berkuasa itu tidak berani menggunakan kesadaran ilahi untuk menyapu kota. Pada saat ini, Michelle Sangguan berdiri, melihat keluar aula dan berkata dengan lembut, "Besok adakan lelang." Nadia Jiang mengangguk, "Besok." Michelle Sangguan berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku sedikit khawatir." Nadia Jiang terdiam. Siapa yang tidak khawatir sekarang? Karena di sini tidak tahu berapa banyak master berkumpul di sini, salah satu master ini saja mungkin dapat dengan mudah menghancurkan seluruh kota Tianjiang. Terlebih lagi, aula Sendian juga datang satu dewa. Bagaimana hal-hal akan berkembang, tidak ada yang bisa memprediksi. Di dalam aula, mata kedua wanita itu penuh dengan kekhawatiran. Di puncak gunung, pada saat ini, aura di tubuh Mileye semakin kuat, dan ruang hampa di sekitarnya mulai beriak seperti gelombang air.
Persis seperti itu, ketika berlanjut hingga malam, aura kuat tiba-tiba terombang-ambing dari tubuh Mileye. Bang! Di sekitar Mileye, ruang hampa bergetar, sangat menakutkan. Mileye membuka matanya, dan di matanya, cahaya pedang berkedip. Bersambung.